Pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana ya caranya kita bisa ngobrol sama orang yang jauh banget, bahkan sampai ke belahan negara yang lain? Itu semua berkat telekomunikasi. Di video ini, kita bakal kupas tuntas dasar-dasar telekomunikasi yang bikin semua itu terjadi. Penasaran? Ayo, kita mulai! Kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi teknologi? Komunikasi teknologi adalah proses pertukaran informasi antara individu yang dibantu oleh teknologi. Jadi antara satu individu dengan teknologi yang dibantu seperti menggunakan analog maupun digital. Jadi kegunaan teknologi informasi berfungsi sebagai media penghubung antara sumber dan penerima dengan sifat tertutup. Selanjutnya ada telekomunikasi. Jadi telekomunikasi itu adalah pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lainnya yang bisa berupa tulisan, gambar, objek yang lainnya. Peran telekomunikasi. Pertama, untuk meningkatkan kemudahan telekomunikasi. Kamu bisa bertukar kabar dan informasi dengan siapapun di penjuru dunia dengan lebih cepat. Saat ini ada macam-macam aplikasi sosial media yang hits digunakan oleh masyarakat, mulai dari email, Instagram, X, WhatsApp, dan aplikasi sosial media lainnya. Yang kedua, yakni untuk menghemat biaya. Bayangkan, sebelum adanya telekomunikasi, kamu harus menyiapkan berlembar-lembar kertas untuk menulis pesan yang panjang. Kamu harus menyiapkan dana untuk berkirim pesan sesuai dengan jarak yang dituju. Semakin jauh estimasinya, maka akan semakin mahal. Belum lagi jika kantor pos letaknya jauh dari rumahmu. Tentu, ini akan memakan biaya lain. Namun, saat ini telekomunikasi membantu kamu untuk berkirim dan mendapatkan informasi dengan lebih mudah dan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, bahkan dari rumah tanpa biaya tambahan. Yang ketiga yaitu untuk mendorong pemikiran strategis dan kritis. Dengan bermodalkan internet, telekomunikasi dapat membantumu untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan tanpa batas. Dengan itu pun, kamu juga dapat mengetahui isu-isu terkini yang sedang terjadi dan mengetahui pendapat orang-orang terkait hal itu. Kamu bisa membaca jurnal, sejarah, dan berbagai karya ilmiah dari para ahli sebelum mengambil keputusan akan suatu hal. Inilah yang akan mendorong kemajuan cara berpikir masyarakat. Hai. Jadi, kita sekarang akan masuk ke komponen utama sistem telekomunikasi ya. Yang pertama itu, informasi. Jadi, informasi ini adalah inti dari semua komunikasi. Informasi ini dapat berupa suara, gambar, file, hingga tulisan, yang dimana semua data ini adalah apa yang nantinya akan dikirim atau diterima. Yang kedua, kita ada pengirim. Pengirim ini adalah pihak yang mengubah informasi menjadi listrik. Contohnya, ketika kamu ngomong di telepon, suara kamu akan diubah menjadi sinyal listrik oleh perangkat dan siap untuk dikirim. Kita masuk ke nomor 3 yaitu media transmisi. Jadi, sinyal tadi tentunya tidak bisa sampai ke penerima begitu saja dong. Tentunya sinyal tadi akan membutuhkan kendaraan atau perantara. Nah, untuk perantaranya itu ya media transmisi ini. Yang keempat yaitu penerima. Setelah sinyal menempuh perjalanan panjang lewat media transmisi, penerima bertugas mengubahnya kembali menjadi informasi yang bisa dipahami oleh manusia. Yang kelima, aturan atau standar. Supaya proses pengiriman dan penerimaan berjalan mulus, ada juga nih aturan yang harus disepakati. Coba bayangin kalau pengirim dan penerima bicara dalam bahasa yang berbeda. Ya, gak masuk kan? Nah, aturan ini memastikan semua perangkat bisa berbicara dalam bahasa yang sama. Selanjutnya kita masuk ke materi prinsip kerja. Yang pertama, pengiriman sinyal. Informasi yang dikirimkan seperti suara, gambar, atau data yang diubah menjadi sinyal listrik oleh perangkat pengirim. Yang kedua yaitu adalah modulasi. Modulasi adalah sinyal listrik yang dihasilkan kemudian dimodulasi. Modulasi ini menjadikan sinyal dapat ditransmisikan melalui jaringan komunikasi. Yang ketiga yaitu adalah transmisi. Transmisi adalah sinyal yang telah dimodulasi, kemudian dikirim melalui jaringan komunikasi. Jenis jaringan komunikasinya bisa berupa kabel, fiber optik, gelombang radio, atau jaringan kabel. Yang keempat yaitu adalah penerima. Penerima ini sinyal yang diterima oleh
perangkat penerima. Bisa telepon, komputer, atau perangkat lainnya yang berfungsi menerima sinyal. Yang kelima yaitu adalah demodulasi. Demodulasi adalah sinyal yang diterima kemudian didemodulasi, yaitu diubah kembali menjadi sinyal asli yang dapat dipahami oleh manusia. Yang keenam yaitu adalah pengolahan. Pengolahan ini adalah sinyal yang telah didemodulasi kemudian diolah oleh perangkat penerima untuk menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Selanjutnya kita masuk ke teknik modulasi sinyal. Yang pertama yaitu adalah amplitude modulation atau AM. AM adalah teknik modulasi di mana amplitudo gelombang pembawa atau karir bervariasi sesuai dengan sinyal informasi pita dasar tersebut baseband yang akan ditransmisikan. Itu contohnya suara manusia atau mikrofon. Yang kedua yaitu adalah frequency modulation atau disebut FM. FM adalah teknik modulasi di mana frekuensi gelombang pembawa diubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi, sedangkan amplitudo gelombang pembawa tetap konstan. Itu sinyal informasinya sama seperti AM. Sinyal ini adalah suara atau data analog. Yang kedua yaitu adalah gelombang pembawanya. Gelombang pembawanya sama dengan gelombang AM, gelombang sinusoidal dengan frekuensinya tinggi. Yang ketiga itu adalah modulasi frekuensi. Frekuensi gelombang pembawa diubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Yang ketiga yaitu adalah phase modulation atau PM. PM adalah teknik modulasi di mana fase gelombang pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi sedangkan amplitudonya tetap konstan. Itu kesimpulan perbandingannya. Nah, keunggulannya itu adalah yang amplitudo tadi itu sederhana. Yang kedua tadi FM tahan noise, yang ke PM adalah presisinya tinggi. Itu kekurangannya yaitu rentan noise yang AM, yang FM adalah lebih kompleks, yang PM adalah kurang umum. Jadi kayak kurang umum di masyarakat. Contoh aplikasinya itu adalah radio zaman dulu yang AM, yang FM-nya radio modern, radio dalam mobil. Yang PM tadi sistem digital. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sinyal. Dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan salah satu gelombang elektromagnetik untuk membawa informasi seperti suara, gambar, atau data lainnya dari titik ke titik lainnya. Contohnya itu adalah gelombang radio yang membawa suara siaran. Yang kedua itu sinyal televisi analog. Yang kedua yaitu adalah rentan terhadap gangguan bising. Kesimpulannya adalah sinyal analog adalah jenis sinyal tradisional yang cocok untuk aplikasi sederhana seperti radio dan televisi lama. Namun, karena rentan terhadap gangguan dan memiliki kapasitas data yang terbatas, teknologi modern lebih sering menggunakan sinyal digital. Selanjutnya kita masuk ke sinyal digital. Sinyal digital, sinyal yang memiliki nilai berbentuk digital yang dimana nilai bilangan pada sinyal tersebut hanya bilangan binar 0 dan 1 dan bersifat distrik, tidak kontinu atau putus-putus. Sinyal digital dapat mengirimkan informasi dengan cepat dan efisien tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas informasi yang dikirim. Dan juga sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan atau kebisingan dibanding sinyal analog. Jejak sejarah telekomunikasi. Jadi, komunikasi dan telekomunikasi sudah ada sejak zaman prasejarah. Dimulai dengan lukisan di dinding gua sebagai bentuk ekspresi pertama. Selain itu, orang-orang pada masa prasejarah juga menggunakan sinyal asap, cahaya api, gendang, dan trompet untuk berkomunikasi jarak jauh. Lalu di beberapa tahun selanjutnya, merpati pos menjadi metode komunikasi yang efektif pada masa itu. Seiring waktu, perkembangan teknologi membawa kita ke telegraf elektronik, mesin fax, dan telepon kabel yang memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat. Lalu, pager pun muncul untuk memberi notifikasi secara praktis.
disusul dengan revolusi email yang mengubah cara kita berkirim pesan. Terakhir, telepon genggam atau HP menjadi alat komunikasi utama yang tak terpisahkan. Dari kehidupan kita saat ini pun dia menghubungkan kita dengan dunia di ujung jari. Berikutnya adalah problematika yang muncul dari adanya telekomunikasi. Pertama, penyebaran informasi palsu atau hoax. Dengan kemudahan akses informasi melalui telekomunikasi, penyebaran berita palsu hoax atau informasi yang salah menjadi lebih cepat dan luas. Hal ini dapat menyebabkan kekeliruan, kebingungan masyarakat, bahkan menimbulkan kerusuhan atau ketegangan sosial. Kedua, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan teknologi komunikasi yang berlebihan seperti ponsel, internet, dan media sosial dapat menyebabkan ketergantungan pada perangkat tersebut. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya kemampuan untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain, menurunkan kualitas tidur karena penggunaan ponsel sebelum tidur, dan meningkatkan kecemasan atau stres terkait dengan informasi yang terus-menerus diterima. Ketiga, meningkatnya kejahatan cyber atau cybercrime. Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi, kejahatan cyber seperti peretasan, phishing, dan penipuan online juga semakin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial, hilangnya data pribadi atau sensitif, serta ancaman terhadap keamanan nasional dan organisasi. Kemudian tantangan dari adanya telekomunikasi yang pertama adalah keamanan dan privasi. Salah satu tantangan terbesar dalam telekomunikasi adalah masalah keamanan dan perlindungan data. Dengan semakin banyaknya informasi yang dikirim melalui jaringan komunikasi, ada risiko besar terkait pencurian data, peretasan, dan pelanggaran privasi. Pengguna seringkali tidak sepenuhnya menyadari bagaimana data pribadi mereka digunakan atau diproses. Yang kedua adalah pengaruh terhadap kesehatan. Meskipun belum ada konsensus ilmiah yang pasti, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi komunikasi, terutama ponsel dan jaringan nirkabel, dapat berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang, seperti gangguan tidur atau bahkan kanker. Isu ini seringkali menjadi kontroversial dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Seperti pepatah mengatakan, segala yang dimulai pasti akan berakhir. Begitu juga dengan video ini. Tapi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak video ini, dan semoga kalian bisa lebih paham tentang telekomunikasi dan pentingnya teknologi ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang ya. Kami dari kelompok 2 izin pamit dan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.